Axel pemain yang sangat layak dipertimbangkan karena dari di Barito udah sangat menonjol. Kalau gue pribadi yang ngeliat ada nama menarik adalah Brian Fatari. Jujur, sebenarnya ini nama yang sebenarnya punya kualitas, tapi musim ini nggak kelihatan. Kayak udah jarang ngeliat Witan main dan juga di Persija. Witan dari kapan udah main bola tapi masih 24 aja umurnya. Balik lagi di Ruang Padet, gue Yazid. Abdi. Irawan. Dan baru aja tadi siang ya, ini kita take tadi siangnya muncul nama-nama yang akan dipanggil TC Garuda Calling untuk training camp, ya kan? Dan nama-namanya mengejutkan jujur ya di kalangan wartawan banyak banget yang kaget gitu karena nih nama-namanya banyak yang asing gitu, yang baru-baru masuk gitu maksudnya. Dan beberapa pemain juga yang menarik gitu ya. Ada yang menarik dipanggil yang memang performanya bagus akhirnya dapatkan panggilan. Tapi coba bisa dijelasin dulu gak Di? Sebenarnya nih Garuda Calling apa sih sebenarnya Di? Training camp apa sih ini? Tanya Mas Bandung kalau jelasin mah. Gak apa-apa Di, kan lu kan udah jadi iniannya Di. Udah Nggak, sebetulnya kalau dari yang info dari PSSI-nya sebetulnya ini Garuda. Okay. Ini bukan Garuda Calling. Okay. Karena kan title dari postingan timnas di Instagram kan training camp ya. Jadi TC. Jadi sebetulnya John Hartman ini memantau nama-nama yang tersebut untuk akhirnya dijajal dan bisa jadi pertimbangan untuk bisa masuk squad final di Asian Championship di pertengahan tahun ini. Jadi sebetulnya ini bukan nama final, bukan Garuda Calling, sebetulnya ini memang baru mau seleksi aja. Jadi pemain-pemain nanti akan diseleksi di Jakarta, dari situ baru nanti John Hartman mantau siapa yang dicoret, siapa yang bisa lolos ke babak selanjutnya gitu. Tapi kalau kita lihat nama-namanya kan sebetulnya memang beberapa nama yang dipanggil itu pemain-pemain yang sepanjang musim ini tampil cukup oke gitu di level klub gitu. Kayak ada Cahya Supriyadi, terus juga ada Axel Runtukahu yang akhirnya bisa berpeluang di tes di timnas. Jadi sebetulnya ini bukan squad final, ini bukan Garuda Calling untuk fase grup, ini masih proses seleksi. Berarti gitu. Kalau yang sebelumnya FIFA Messi kan kita dapat tuh 40 nama. Yeah. Terus nggak lama belum ada seleksi, belum ada apa. Besokannya baru langsung diumumin, langsung dikerucutin jadi 24 apa 26. Nah, kalau ini kan yang si squad pemain-pemain training campnya ini yang mau diseleksi dulu dipanggil duluan ya, nanti akan dites di Jakarta. Oke. Jadi kalau memang gua baca rilisnya di sini ya, rilis dari PSSI adalah nama-nama yang dipanggil ini adalah nama-nama yang udah dipantau di liga oleh John Hartman di BRI Super League maksudnya ya. Jadi udah dipantau dan nama-nama ini mungkin udah masuk nih di catatannya John Hartman, dan John Hartman pengen tahu lebih lanjut nih gimana kalau mereka bermain dengan skema gua gitu. Apakah akan masuk, apakah akan berhasil, apakah pemain-pemain ini akan bisa gitu memahami strategi dan permainan yang dimau oleh John Hartman gitu. Dan ya inilah pemain-pemain yang mungkin akhirnya nantinya ketika mereka menjalani training camp itu kalau misalkan John Hartman ada nama-nama lagi ini berpeluang masuk ke kabarnya sih buat FIFA Matchday nanti dan juga buat AFF Hyundai Cup atau Asian Championship itu gitu yang nanti ada di kapan Juli sampai Agustus 24 sampai 26. Iya itu dia maksudnya. Jadi banyak banget lah pemain-pemain yang memang mendapatkan pemanggilan pertamanya untuk training bersama timnas senior gitu ya. Kayak Jens Raven mungkin kemarin ya udah, Jens Raven mah udah ya. Brian Fatari, terus ada Alvarez Buffon juga baru kan, Axel Runtukahu gitu. Ya itulah nama-nama yang akhirnya menarik nih gitu, kok baru semua nih, banyak yang baru gitu kan. Jadi kayak ya bagus lah, artinya John Hartman benar-benar memantau BRI Super League gitu. Setelah nanya-nanya sama Jikri. Iya betul. Jujur sambil ngobrol itu benar-benar. Tapi Mas, kalau lu ngelihat pertama kali nih dengan muncul nih training camp, pendapat lu soal hal tersebut apa? Ngelihat training camp pemanggilan nama-nama ini sebenarnya memang masih agak membingungkan ya dari yang sempat gue sampaikan di belakang layar tadi sempat. Ini konsepnya training camp gitu. Tapi selama yang kita ketahui ketika timnas mengadakan training camp itu adalah
kerangka-kerangka yang emang akan dipakai untuk squad untuk event tertentu gitu kan. Kerangkanya udah dibawa di situ, pemain-pemainnya tinggal seleksi, tambal sulam, 1-2 keluar, 1-2 masuk. Ada beberapa yang dieliminasi dan lain sebagainya. Biasa kan kayak gitu kan, karena kita kan sekarang memang menggunakan konsep training camp jangka pendek lah. Kalau dulu kan training camp bisa sampai jangka panjang gitu kan. Dan kalau ngelihat sekarang, memang yang bikin bingung juga, ini kan akan diadakan pemusatan latihannya tuh 26 ya? 26 Mei. 26 sampai 30 Mei. 30. Artinya setelah liga selesai gitu kan. Berarti semua pemain udah menjalani liburan gitu. Kalau memang John Hetman mau menggelar training camp di waktu yang setelah liga selesai, kenapa nggak semua pemain aja sekaligus? Apakah memang nantinya akan ada tahap kedua gitu kan dengan pemain yang berbeda? Atau gimana konsepnya nggak tahu. Kalau kita bicara soal tadi yang ini pemain-pemainnya emang banyak yang pemain baru memang gitu kan, paling pemain-pemain yang udah pernah dicoba John Hetman kayak Cahya kemarin kan dipanggil, terus Hoki nggak tahu kemarin dipanggil, Jin Seven dipanggil sempat kan walaupun nggak main di FIFA Series kemarin. Gitu. Yang beberapa yang nggak dipanggil yang cukup banyak termasuk langganan timnas Tom Haye gitu kan, kemarin nggak ada. Sean Patinama juga kemarin nggak ada karena akumulasi kartu dan akhirnya dipanggil untuk training TC kali ini. Ya, makanya kalau gue lihat TC ini apakah ajang seleksi, ajang melihat performa, sebenarnya apakah memang pemain kayak Tom Haye harus menjalani seleksi gitu kan. Ini agak-agak membingungkan. Jadi ya kita lihat aja nanti konsepnya mau kayak gimana. Apakah emang ini squad gambaran yang akan dibawa untuk Asian Championship gitu. Karena ini kan memang kemungkinan besar pemain-pemain yang berkompetisi di liga-liga domestik ya, liga-liga lokal, karena sulit untuk memanggil pemain-pemain di liga luar mungkin kan, walaupun ini Mei beberapa kompetisi udah selesai ada mungkin, tapi ya terlalu mepet juga gitu, jadi nggak tahu mungkin ya, apakah ini emang persiapannya seperti itu. Tapi kalau persiapannya seperti itu harusnya kan masih ada pemain-pemain yang nantinya akan dipanggil lagi gitu, tapi kenapa nggak main sekarang, misalnya kayak Rizky Ridho kenapa nggak dipanggil, atau siapa lagi ya, Doni Tri ya, Beckham juga dan lain sebagainya gitu kan. Pemain yang dipanggil banyak pemain-pemain yang nama-nama yang kita mungkin awam kayak Brian Patari dan lain sebagainya itu. Jadi ya kita lihat nantilah gimana PSSI kebijakannya, John Hetman khususnya seleksinya seperti apa. Iya, konsepnya maksudnya berbeda dengan training camp pada umumnya di timnas yang udah kita ketahui gitu ya, yang biasanya udah jadi bentuknya kerangka, tinggal keluarin masukin pemain. Nah ini masih. Ya, kalau yang gue denger sih ini memang pure seleksi. Iya gitu. Masih orang-orang ini tuh masih, ya itu tadi masuk daftarnya John Hetman, gue pengen ngeliat dia deh kalau latihan langsung gimana. Ya dari situ dia nama-nama nanti akan disaring. Apakah nantinya selainnya akan ada jilid 2 TC-nya atau dan lain-lain, kita juga belum tahu. Dari PSSI juga kan belum ada info. Tapi sejauh yang memang info udah didapat, yang kali ini training camp ini itu seleksi. Ya kayaknya John Hetman cuma pingin ngelihat langsung pemain-pemain yang mungkin belum pernah dilihatnya gitu. Kayak Marceng kan dipanggil kan. Sebuah nama yang aneh juga ketika dipanggil untuk TC gitu. Iya, Marceng, Shine, terus ada Tom Haye, yang langganan timnas, Iya, Kambuaya. Iya, berarti ya mungkin Witan Sulaiman juga ada tuh. Witan kayak udah jarang ngeliat Witan main, dia juga di Persija dah. Witan dari kapan udah main bola tapi masih 24 aja umurnya. Iya, ini masih muda banget, Witan masih muda terus maksudnya. Dari Bang Haji Ya maksudnya di Persija udah gak kelihatan juga, udah gak, jarang main nih Witan. Aduh, iya maksudnya mungkin ya itu tadi ya konsepnya John Hetman pengen seleksi, pengen lihat langsung pemain-pemain ini karena mereka kayaknya mayoritas yang gak ikut FIFA Series kemarin kan gitu ya, mayoritas gitu. Iya. Gitu. Jadinya ya itulah jadi ajang seleksi. Kita gak tahu ada training camp kedua atau gimana. Jadi kita nantikan saja nanti, karena agak aneh juga nanti kalau Rizky Ridho nggak dibawa ke AFF kan. Gila, Eliano juga kan nggak ada. Iya, masa kita berharap sama back-back Rafael muda. Strike juga nggak ada. Itu udahlah. Itu udah wajar Mas itu. Sudah wajar. Saatnya move on lah udah. Banyak kekecewaan di kalangan
supporter kita. Masa udah itu Kekecewaannya dengan performa strike sendiri, bukan strike karena dia sendiri. nggak dipanggil timnas. Kita udah kecewa fokus sama bikin strike. YouTube aja udah. Iya udah. Nggak tahu lah. Kecuali Gimana kabar mas-mas yang sekarang waktu itu bilang Rafael Strike lebih memilih Rafael Strike dibanding Boas? mungkin lebih baik saat itu doang ya. Karena Boas lagi di Liga 2, Rafael Strike lagi timnas. Udah gitu aja. Bahkan Boas belum balik ke Persipura kayaknya itu. Iya. Karen Rafael Strike apa Prime Boas? Mendingan Karen Boas. Ya itulah. Bahkan Boas cedera mungkin lebih bagus daripada Dengan satu kaki tuh ya, dengan kaki yang patah tuh. Astagfirullah. Ya semoga Rafael Strike bisa menemukan kembali performanya karena mau bagaimanapun ya itu harapan kita juga ya maksudnya. Yes. Maksudnya udah pernah membuktikan juga di timnas beberapa kali golin krusial, Benar. atau lawan Korsel dan lain Iya. sebagainya. Maksudnya kita ayolah kembali ke performanya lah. masih ada harapan lah. Soalnya agak aneh juga kan akhirnya dia nggak masuk ke rentetan daftar ini kan artinya memang ada yang salah dengan performa dia. Gitu. Iya, kalau Herman pengen ngelihat pemain yang belum pernah dilihatnya, kenapa dia kan belum pernah kemarin. Artinya ini ya pemain-pemain selain John Herman pengen ngelihat ya mereka emang tampil bagus gitu sama timnya gitu. Bahkan pemain semuda Alvarez Buffon pun masuk gitu masuk ke sini kan. Iya. Pertama kali timnas senior gitu untuk training camp walaupun saingannya berat ya. Bek kanan, bek kiri itu agak sulit ya sebenarnya ya. Ada Yance ya. Iya, ada Yakob Yakob Yance dipanggil? juga sih. Enggak, maksudnya Yakob nanti. Oh, nantinya, di, ya. di utama squad utama Oh, tuh iyalah. kan kayak Kalau skuad utama yang termasuk ya itulah abroad, maksudnya. banyak yang bagus. Berat iya. itu. Ada Fajar Fatur Rahman juga di sini mungkin. Tapi coba kita bahas dulu ya kalau yang nama-nama yang menarik perhatian lu di. Menarik dan memang dia punya performa yang bagus siapa di? Cahya lah. Cahaya. Cahya maksudnya nggak cuman 2-3 pertandingan bagus terus sisanya redup ya. Maksudnya Cahya juga sejauh ini di PSIM jadi akhirnya gitu menemukan tempat utamanya di level senior yang menurut gua ya ini momentum selanjutnya lah buat Cahya karir dia ke depannya akhirnya dapat kesempatan untuk di timnas senior walaupun baru tahap seleksi gitu. Jadi menurut gua yang bukan yang paling menarik ya ini jatuhnya kayak menurut gua salah satu nama yang pantas dipanggil nama yang pantas masuk radar saat ini ya Cahya Supriyadi gitu. Cahaya deserve ya. Deserve. Untuk Untuk, mendapatkan tempatnya kesempatan ini. Yes, betul. Karena ya terakhir penalti Maxwell juga kan ditepis. Setelah pas dari penalti Maxwell gitu. Maksudnya ya terakhir itu maksud gua. Penalti Maxwell. Maksudnya bagi kiper tuh yang pada akhirnya mereka butuh momen-momen yang sangat krusial gitu itu agar mereka bisa dilirik Itu gitu juga. maksud gua save krusial. Seperti Audero nge-save penaltinya McTominay. Itu maksudnya gua. Walaupun Ya, kalah 4-0. Ya maksud gua seorang kiper mah tetap lah butuh karena kan yang dilihat dari kiper bukan ya kayak Teja Pakualam kan akhirnya nggak kepanggilan mungkin karena itu dia nggak punya momen-momen krusial gitu di dalam dia bersama Persib musim ini dan akhirnya bahkan di sini masih belum dipanggil juga nih. Karena Teja mau nggak gitu. mau seorang kiper tuh terlepas dari save-save-nya ya, Iya. aksi-aksi lompat-lompatnya gitu. Penyelamatan penalti itu benar-benar jadi nilainya tuh bonus. Ibaratnya jadi showcase-nya dia loh, kualitas lu sebagai kiper gitu. Itu makanya. Kenapa Emi Martinez bisa dianggap jago ya karena penalti. Penalti, bener. Kalau nggak itu mah ya. Heran juga jago. Emi Paling Martinez tidak- dapat Golden Glove. Dia punya satu hal lah gitu kan Iya. karena penalti itu kan cekatan dia bisa membaca arah bola dan segala macam itu kan nilai-nilainya mungkin Iya, ada plus. gitu kan dari pelatih dan lain-lain gitu dan ya bagi gue melihat kiper tetap aja mereka butuh ini dan krusial lah akhirnya buat dipanggil pada akhir memang gitu. Kalau lu nomor lu siapa mas pemain yang akhirnya dia emang pantas lah didapat ini dan menarik nih namanya nih. Ini yang sempat gue singgung dari awal bahkan ketika kita masih di kantor di sana ya, Oke. ya Excel pemain yang sangat layak dipertimbangkan karena dari di Barito udah sangat menonjol terlepas dari usianya udah 26 atau sekian lah gitu. Tapi memang harus ada momentum titik balik Excel untuk bisa menembus timnas dan ini saatnya buat Excel unjuk gigi. Apalagi kita ngelihat striker kita kayak gimana lah, kita nggak usah bicara oleh Romeni, Ragnar atau apa yang Home ground. yang Tumbuh besar di sini. ya diciptakan di Indonesia gitulah, kayak hoki, kayak siapa gitu ya, ekspektasi tinggi gitu, bahkan terhadap seorang Arkan Kakak aja sempat ekspektasi kita tinggi, tapi akhirnya sekarang
agak menghilang gitu ya. Sekarang Excel di usia senjanya, enggak senja sih, di usia matang sih harusnya, di usia matangnya harusnya bisalah menunjukkan tajinya untuk bisa bicara di level timnas. Iya itu dia ya, Excel runtuh kahu. Tapi bagi gua memang Excel membutuhkan dan harus bisa membuktikan dia punya konsistensi. Karena sebenarnya yang jadi masalah di striker kita adalah kita sebenarnya konsistensinya itu. Tapi gimana mau selalu konsisten ada kalau biasanya. gimana mau konsisten kalau nggak dikasih kesempatan Itu waktu juga, main? itu makanya itu juga yang jadi ini harus dipikirin ya. Ya tapi banyak yang dapat kesempatan terus tapi konsistensinya kan ya kayak dulu zamannya Dimas Derajat, Dendi Itu Sulistiawan, yang terus gua sebut. dan lain Ramadan Sananta pun berapa kali kan kesempatan banyak gitu. Iya itu maksud gue yang nama-nama yang sebut itu kayak ya kita pernah mencoba Dimas Derajat, dia juga udah menunjukkan di level timnas dia bisa bicara banyak waktu itu. Dia sempat mencetak gol lebih banyak dibandingkan Lionel Messi di Itu kualifikasi Ramadan Piala Dunia. Sananta. Oh, itu Ramadan Sananta. Iya. Di awal-awal Iya. Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, terus muncul lagi Septian Bagaskara, Iya, bicara Hoki Caraka dan lain-lain. Itu dan yang gua harapkan dari Excel adalah konsistensinya. Dan kalau ngelihat Excel memang ini orang punya mental, dia punya Kerja keras sih. kerja keras, komplit mental. Excel tuh. Iya dia percaya diri juga. Itulah maksudnya yang dibutuhkan sebenarnya itu aja sebenarnya. Waktu lawan Persebaya tuh yang dia dapat angle kiri, dia geser dulu biar ke kaki kanan. Itu lucu sih. Tipikal voucher yang kita butuhkan Iya, sebenarnya sih, sebetulnya. kalau dari karakter main dan posturnya kan. Yes. Dan biasanya tapi Mas, tipe-tipe penyerang yang kayak gini walaupun dia nggak mencetak gol kan biasanya dia punya peran kontribusi lain gitu dan sayangnya biasanya penonton tuh nggak ngelihat gitu. Ya, itu loh yang disayangkan kadang gitu. Bahkan walaupun ya kalau Sananta mungkin hal lain yang akhirnya dihujat tuh kayak miskontrol dan lain-lain gitu kan. Ya mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi pada Ramadan Sananta dan striker-striker lain kita biar paling tidak kalau mereka nggak mencetak gol tuh ya bisa dilihat lah kontribusi mereka yang lain gitu, menarik perhatian lawan dan lain-lain gitu maksudnya. Ya walaupun peran striker harus menyetak gol sih. Mau nggak mau, suka nggak suka. Iya, cuman ya kalau ngelihat Giroud waktu Prancis juara Pildun kan juga aneh juga kan. Artinya ada nih yang bisa dipelajarin dari Giroud, striker nggak nyetak gol, bawa timnya juara dunia gitu kan. Tapi Ya bisa aja gitu. statistik membuktikan Giroud masih jadi top scorer kan? top scorer Top scorer. Iya sekarang. Iya, kita nggak ngelihat dia nyetak gol tapi datanya membuktikan Iya. gitu. Maksudnya di Pildunnya itu dia nggak nyetak gol gitu. Waktu itu. Nah, Virgil van Dijk pas ditanya striker paling ngeselin, Olivier Giroud. Oh iya. Iya itulah maksudnya. Ya banyak lah. Tapi kalau gue pribadi yang ngelihat ada nama menarik adalah Brian Fatari. Jujur, sebenarnya ini nama yang sebenarnya punya kualitas. Tapi musim ini nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan ya, nggak menonjol gitu. Perannya nggak menonjol. Nggak dapat highlight. Nggak dapat highlight. Jadi nggak menonjol gitu. Paling tidak sebenarnya musim lalu dia udah menunjukkan dia salah satu back yang bagus sebenarnya. Musim lalu Dewa dia bawa sampai ke peringkat berapa? 3 apa 2 gitu. 3 kayaknya. Iya, jadi ya sebenarnya ini punya kualitas tapi baru sekarang dia dapat kesempatan Brian Fatari. Ada Rizky Eka juga nih, penyerang sayapnya PSM Makassar. Jadi ya banyak lah pemain-pemain dan kembalinya Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani yang kita tahu nih model-modelan Witan dan Egy nih. Kita ngelihat dia dari U16 apa U17 gitu. Akhirnya dapat lagi dipanggilan Sadil Ramdhani yang setelah kalau nggak salah dia ada ini sama Sintayong kalau nggak salah dia ada indisipliner apa segala macem. Jadi nggak dipanggil lagi ke timnas. Tapi sebenarnya punya kualitas juga itu anak gitu loh. Sadil Ramdhani itu punya kualitas ya dan ya mudah-mudahan dia bisa jadi Sadil Ramdhani sebelum-sebelumnya gitu yang bisa membuktikan di level timnas. Jadi Sadil seperti di Sabah. Betul sekali ya intinya kalau di level timnas biasanya pelatihnya memang agak keras gitu dengan soal disiplin ya. Soalnya kan di timnas lu gimana ya kalau nggak soal disiplin kita nggak ngelihat pemain dari disiplinnya gimana ya mau ngebentuk tim gitu. Toh ini cuma 7 hari lu ngumpul terus langsung main kadang gitu 14 hari langsung main gitu kalau lu nggak disiplin gimana juga. Timnas gitu. Bukan tempat untuk membentuk pemain. Itu makanya jadi harus pemain yang udah jadi. Jadi soal disiplin menurut gua bukan hal remeh sih gitu. Jadi bukan yang harus diprogram lagi di timnas. Itu jadinya ya wajar aja ada beberapa pelatih yang akhirnya ya soal indisipliner dan lain-lain
dia nggak neko-neko gitu. Ya udah lu nggak mau ngikutin inian gua, ya udah gitu. Ya, tapi Mas terakhirnya soal pemain-pemain yang akhirnya mungkin bisa bertahan menurut lu siapa aja? Selain nama-nama yang udah langganan kayak Sen Patinama dan mungkin akan jadi inian ya kayak Tom Hai gitu-gitu. Siapa kira-kira di Kalau dari nama-nama perdananya yang akan bertahan nih sampai mungkin dia akan FIFA Matchday nanti nama-nama AFF. asing gitu ya, nama-nama Iya, yang yang nggak baru-baru umum gitu. gitu. kalau kita ngelihat Jens Reven akhirnya kemarin dapat panggilan, dapat pertimbangan di FIFA Matchday. Menurut gue sih Series kemarin. ya di FIFA Series kemarin dari situ gue ngeliat memang John Hartman punya sedikit perhatian ke rasa penasaran sama anak ini yang masih muda, secara postur juga oke, masih banyak yang bisa dikembangkan. Bisa jadi juga memang ini juga jadi kesempatan resmi pertama Jens Reven untuk dipanggil ke timnas senior gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang kira-kira bakal bertahan di luar langganan ya sulit sih maksudnya. Karena di sini ya udah pasti Nadeo kayaknya udah hampir pasti kepilih gitu loh. Terus kalau ada Tom Hai ya udah masa ya Tom Hai nggak lanjut. Iya, makanya yang selain itu. Oh ya maksudnya kayak Jens Reven ada Rivaldo gitu. Kalau Axel menurut gua masih butuh banyak pembuktian dari Axelnya sih soal konsistensi terutama ya di sisa liga nih juga bisa jadi momentum buat Axel buktiin diri. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan lu ya gue harus jawab kayaknya antara Jens Reven atau Rivaldo. Oke. Artinya ya Axel juga mungkin bisa membuktikan dirinya di latihan itu gitu. Dia bisa mungkin jadi ya John Hartman memperlihatkan hal-hal yang disukai John Hartman lah gitu yang berbeda dengan striker-striker lain juga gitu. Kalau menurut lu siapa? Kalau dari list ini ya, di luar pemain langganan yang belum dipanggil, yang dari domestik, dan kita kesampingkan pemain-pemain dari luar negeri gitu, karena kemungkinan besar mereka nggak akan main kan gitu kan, kecuali Marceng nggak tahu nggak kepake juga di Terencin kan. Iya. Jadi kalau di sini sih sebenarnya yang pertama Axel ada peluang ya benar tergantung performa ketika TC dan mungkin nanti ada kesempatan lagi ketika entah itu uji tanding lawan entah tim lokal atau siapa lah gitu. Ketika dia bisa menunjukkan kontribusinya yang nggak perlu bicara gol lah karena pelatih punya penilaian sendiri ya. Kalau kita mungkin ngelihatnya gol gitu kan, tapi pelatih punya penilaian sendiri. Kalau dia bisa menunjukkan aja kemampuannya dia yang dibutuhkan oleh tim harusnya punya peluang besar untuk masuk ke dalam skuad karena pesaing di lini depan sebenarnya nggak terlalu banyak dari apa yang ada di liga lokal kita. Nggak tahu kalau Ramadan Sananta bakal dipanggil apa enggak, kan dia main di luar negeri juga gitu. Tapi selain Excel sih sebenarnya ya nama-nama kayak Sadil itu punya peluang udah lama nggak main. Sebenarnya salah satu pemain kita yang punya kelebihan dalam skill set individu. Itu kan langka ya pemain kita kebanyakan jago lari, jago dribbling, cepet gitu, tapi punya skill set yang bisa goyang-goyang kayak Anthony lah gitulah ibaratnya. Itu kan jarang ya. Iya. Paling Yakob Sayuri ya maksudnya terakhir bahkan maksudnya gue ngeliatnya juga pemain-pemain kita yang berkarir di luar juga nggak punya skill set yang luar biasa kayak gitu loh, maksudnya model-modelan zaman dulu mungkin kayak Octomanian yang bisa gocek-gocek gitu lah, yang bisa Eli Boy paling tidak bisa bikin variasi lain serangan selain memang dari taktikal tapi dengan skill individu mereka gitu kan. Bahkan pelatih-pelatih sekelas Pep Guardiola kan butuh pemain-pemain individual juga kan, kayak Jeremy Doku yang akhirnya kemarin bikin perbedaan dengan skill individu mereka gitu di lapangan. Itulah yang lagi kurang kayaknya. Iya sih, maksudnya Ole juga kan nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Ragnar kan pemain di skuad timnas sekarang yang punya kemampuan. Marceng kayaknya buat gocek-gocek mereka nggak se-eksplosif itu deh. Dan kayaknya Sadir Ramdhal ini memang nama yang menarik gitu selain Yakob Sayuri yang harus selalu ada di timnas buat variasi serangan dari sayap itu. Dan itulah pembahasan kami soal pemanggilan untuk training camp ini. Kalau menurut kalian siapa aja nama yang menarik dan memang mereka pantas ada di daftar ini, dan siapa aja yang harus nantinya bertahan di timnas untuk skuad AFF. Sampai jumpa di episode berikutnya.